Hei hei hei, kembali lagi kita nonton layar tancap cep cep sekali lagi cep biar mantap. Alkisah hiduplah keluarga kecil bahagia di sebuah desa yang aman dan tentram. Ayah, ibu, dan dua orang anak yang masih kecil-kecil. Yang musuh masih bayi, lagi lutu-lutunya. Mereka hidup di camp Hanzo Hasashi. Ya, Hanzo Hasashi adalah nama si ayah. Hanzo dan anaknya yang besar membawakan air dari kali untuk si ibu. Masing-masing satu ember. Jadi total ada berapa? Ya benar, 2 ember. Pinter. Namun si ibu bilang bahwa dia perlu lebih dari 2 ember. Gak lama kemudian, si bungsu nangis dan si kakak pergi memeriksanya ke dalam rumah. Si kakak ngusap-ngusap kepala si bungsu, sementara Hanzo mengambil kesempatan untuk ngusap-ngusap kepala si ibu, lalu pergi mengambil kekurangan air yang diminta oleh si ibu. Tapi si bungsu nggak berhenti-berhenti nangis. Si ibu menyusul ke dalam rumah dan merasakan udara yang semakin dingin saja, lalu menggendong si bungsu. Tidak lama berselang, terdengar suara dentingan pedang dan pertarungan di luar rumah. Si ibu dan anaknya pun kaget karena pertarungan sudah sangat dekat. Pintu rumah mereka yang terbuat dari kertas itu ditembus pedang berlumuran darah segar. Dan terdengar suara dari luar perintah untuk mencari Hanzo. Si ibu bergegas memasukkan bayinya ke dalam keranjang dan menyembunyikannya di bawah lantai rumah. Si bayi melihat ibunya sambil berpikir, "Lah, mau diapain nih gue ya sama si emak?" Begitu si bayi berhasil disembunyikan, masuklah seorang pria ke dalam rumah dengan membawa sebilah samurai panjang. Namanya Bihan, bukan Bihun ya. Sontak saja si ibu membawa anaknya kabur, tapi dicegah oleh Han yang lantas malah membuang samurainya ke lantai. Han pun lantas menginterogasi si ibu soal keberadaan suaminya Hanzo dengan gaya-gaya sok cool gitu. Tentu saja si ibu tidak menjawab. Si kakak mengacungkan tangannya pada Han menantang berduel. Malah diketawai sama Han. "Bocil mau ngapain Pipis aja belum lurus mau nantang gue Dan tangan Han diselimuti oleh es batu yang tajam-tajam. Lalu es batu itu berubah jadi tajam bak belati. Hanzo yang sedang mengambil air di kali mendengar teriakan istrinya, lalu berlari kembali menuju rumah. Dia melihat telah terjadi pertumpahan darah di situ dan banyak mayat yang membeku diselimuti es batu. Termasuk istrinya dengan belati es batu yang menembus punggungnya sedang memeluk anaknya dan keduanya membeku diselimuti es batu. Tidak lama kemudian Hanzo merasakan ada musuh mendekat mengendap-endap. Hanzo lantas menuju musuh-musuh itu dan menghajar mereka dengan ayunan pedangnya. Satu persatu musuhnya itu dibunuh, tapi makin banyak aja yang datang. Hanzo lantas mengikatkan belati ke tambang dan menggunakannya sebagai senjata dengan jangkauan yang lebih jauh untuk melanjutkan pembantaiannya. Belati di ujung tambang itu melayang-layang mencari bangsa sampai akhirnya tidak ada lagi yang tersisa lagi di situ. Hanzo lantas mencari Han yang masih ada di sekitar situ. Dia menemukan Han sedang bersantai duduk di atas batu. Han lalu berkata, "Penantian panjang telah tiba dari akhir garis keturunanmu. Klan Hanzo yang besar, Shirai Ryu sudah dibasmi olehku," kata si Han. Hanzo yang orang Jepang menatap dengan bingung karena gak ngerti omongan bahasa Cinanya Han. "Lu ngomong apa sih Bray? Kagak ngerti gue. Tapi yang pasti gue janji bakalan ngabisin lu," kata Hanzo. Lalu dalam sekejap belatinya Hanzo melayang ke arah Han tapi dengan mudah dihindari oleh Han dan tertancap di pohon. Saat Hanzo menarik belatinya itu, pipinya Han terkena goresan juga. Mama. Han malah tersenyum karena terkena goresan itu, padahal perih juga cuy. Lalu mereka bertempur mati-matian. Serangan-serangan belatinya Hanzo bisa dipatahkan oleh Han, bahkan belatinya itu bisa ditancapkan Han ke perutnya Hanzo. Lalu Han mencekik Hanzo dan berusaha membekukannya dengan tangan kulkasnya itu. Hanzo masih mencoba melawan dan tidak menyerah, dan upayanya itu berhasil melukai Han. Belati kembali dikuasai oleh Hanzo, namun Han berhasil melemparkan Hanzo ke pohon sampai lemas. Hanzonya ya, bukan pohonnya. Lalu Han menusuk lehernya Hanzo menggunakan belatinya sendiri sambil berkata, "Jangan lupakan wajahku ini Mas E." Lalu Han pergi meninggalkan tempat itu. Mayat Hanzo dengan belati tertusuk di lehernya ternyata masih bernyawa. Dia berusaha bangun dengan penuh penderitaan mencoba kembali ke rumahnya. Di depan rumahnya Hanzo mendengar suara tangis anak bungsunya. Dia pun berusaha menggapai anak bungsunya itu dengan cara ngesot karena dah lemas, sambil muntah-muntah darah. Namun akhirnya dia tewas dan tubuhnya pun terbakar oleh api lalu berubah menjadi abu. Hujan pun turun mengguyur mayat-mayat itu dan tiba-tiba muncul seorang pria bertopi dari sambaran petir dengan mata bersinar putih. Dia memegang abu Hanzo lalu masuk ke rumah dan melihat si bayi. Si bayi tersenyum melihat pria bernama Raiden itu. Raiden lalu menggendong si bayi dan pergi dengan sambaran petir di luar entah kemana. Ternyata Earth Realm atau bumi ada di ambang kehancuran. Seandainya kalah satu kali lagi aja dalam turnamen, maka alam kebiadaban dari Outworld akan datang menyerang bumi.
Namun ada ramalan kuno yang mengatakan bahwa kelompok juara akan dipersatukan oleh kebangkitan keturunan Hanzo Hasashi. Scene berpindah ke suatu pertarungan bebas. Seorang pria bernama Cole Young sedang bersiap-siap untuk bertarung. Dia selalu kalah dalam pertarungan-pertarungan sebelumnya dan menjadi samsak bagi lawan-lawannya sampai disindir oleh manajernya sendiri. Manajernya berkata, kalau ini sih bukan pertarungan, karena pertarungan itu kan ada menyerang dan ada bertahan, bukan asal memukul kayak lu. Lawan lu Ramirez loh, dia jago. Dan ternyata penjaga pojoknya Cole adalah anak gadisnya sendiri yang bernama Emily. Weleh-weleh sampai manajernya sendiri pun kaget. Kebangetan lu Tong, kata si manajer. Ya udahlah, kasih penonton pertunjukan yang layak ditonton deh. Mereka akan pergi juga, lanjut si manajer. Di luar, penonton sudah berteriak-teriak dengan puasnya, walaupun bertanding habis-habisan lawan Ramirez. Mereka saling pukul, saling banting, saling memiting, dan Cole yang sudah bersimbah darah mukanya itu pun di atas angin berhasil mengunci Ramirez. Saat pertandingan itu, masuklah seorang pria botak bernama Jax ikut menonton. Namun Ramirez berhasil membalikkan keadaan dan mengunci balik Cole yang akhirnya menyerah kalah. Sementara itu di Outworld, Bi-Han yang memakai baju besi menghadap ke seseorang di singgasananya yang bernama Shang Tsung. Ini bukan merek HP ya. Shang bilang kalau ramalan itu sudah dekat, tapi dibantah oleh Han yang bilang Hanzo dah mampus gua bunuh berabad-abad yang lalu. Jangan menganggap remeh lawan, kalau kita mau menang turnamen ini Han, sana ke bumi dan habisi semua juaranya. Saya bukan Bi-Han lagi, saya sekarang menjadi Sub-Zero. Di tempat pertarungan itu Cole membersihkan mukanya di toilet. Tapi dia kaget karena kayak ngeliat aki-aki di kaca. Lalu dia ngajak Emily pergi. Bentar, kata Emily yang lagi bikin gelang. Terus gelang itu dipasangkan ke pergelangan bapaknya. Datanglah Jax. Kamu bisa menang tadi, kata Jax, kalau bisa mengontrol arena pertarungan. Nah, aku bilang apa kan ya, kata Emily. Oh iya, tanda naga itu gue suka banget. Lu dapatnya dari mana, Bray? Dia lahir dengan tanda naga itu, jawab Emily. Ah, cius lu. Iya om, beneran tanda lahir itu. Lalu Cole nunjukin tanda naga. Wow, kata Ajak tersepona. Lalu pergilah Cole sama Emily ke warteg buat makan malam. Istrinya Cole nyusul ke warteg dan mereka pun makan bersama. Ternyata Jax mengawasi dari seberang. Tiba-tiba salju turun. Cole yang lagi masuk nemenin istrinya pesan makanan, ngelihat Emily lagi tersepona sama salju yang turun itu. Kata si istri, lah ini kan bulan Juli, kok ada salju? Tidak lama kemudian meja di luar langsung membeku. Begitu pula dengan jendela warteg diselimuti es batu yang tajam-tajam. Muncullah Sub-Zero, terus sulap membalikan salju ke atas dan membekukannya jadi es batu, lalu menjatuhkannya lagi sehingga barang-barang pada pecah di situ. Datanglah Jax menjemput mereka dan menyuruh mereka masuk ke mobil sekarang juga. Es batu tajam-tajam terus berjatuhan menimpa mobilnya Jax. Sub-Zero terus menyerang mobilnya Jax itu dengan es batu yang tajam-tajam itu. Jax dan Cole sekeluarga berhasil kabur dari warteg tadi, lalu Jax menelpon seseorang bernama Blade dan bilang kalau dia mendapatkannya. Kita bertemu di markas sebentar lagi. Cole teriak-teriak, apaan tuh tadi? Jax bilang, ya bocah atu ini ya, bukannya berterima kasih dah gua selamatin. Orang tadi itu ngejar kita berdua, kata Jax sambil menunjukkan tanda naga di pinggangnya. Tanda naga yang sama yang dimiliki oleh Cole. Hah? Gak mungkin, saut Cole. Gak mungkin lagi. Ini kenyataan dan bukan tanda lahir, Bray. Tapi tanda kalau kita itu sudah terpilih, kata Jax. Terpilih? Terpilih bagaimana maksud lu? Buat berantem, jawab Jax. Berantem bagaimana? Wong gua kalah mulu, lu gak lihat gua tadi ya? Yah, suka nggak suka Cole, kita akan terus diburu sampai kita mampus, jawab Jax. Ternyata jalan di depan mereka tiba-tiba membeku dan di kejauhan terlihat Sub-Zero menghadang. Bawa mobil ini bersama keluargamu, kata Jax sambil memberikan alamat markasnya. Kamu kesana aja. Lalu Jax turun dan mempersenjatai dirinya dengan senapan laras panjang. Tapi Sub-Zero menghilang dan ngajak main petak umpet. Jax pun mau ikut main dan ngejar Sub-Zero. Pas lagi nyari-nyari Sub-Zero, tiba-tiba dia muncul di belakang Jax. Peluru yang dimuntahkan senapannya Jax ke mukanya Sub-Zero pun berjalan perlahan sekali karena dibekukan oleh Sub-Zero. Lalu Jax dibanting-bantingkan ke tiang beton oleh Sub-Zero sampai Jax lemah kesakitan. Tapi Jax tidak menyerah begitu saja dan melayangkan beberapa pukulan ke kepala Sub-Zero yang tentu saja hanya kegelian menerima pukulan-pukulan itu karena pakai baju besi. Sub-Zero balas melayangkan pukulan-pukulannya ke arah Jax sambil berputar-putar dan Jax pun masih bisa mengimbanginya. Mereka saling melayangkan tendangan, melayangkan pukulan, saling banting sampai akhirnya Jax kewalahan. Namun Jax tetap berdiri dan kembali menyerang Sub-Zero. Sub-Zero mengeluarkan tangan kulkasnya dan mulai membekukan kedua tangannya Jax dan menghancurkannya. Jax pun dilempar ke bawah dengan kedua belah tangannya yang buntung. Cole tiba di rumah dan mengantarkan keluarganya. Lalu Cole izin cabut ke markas pada istrinya. Kalau Cole tetap tinggal di rumah, makhluk itu bisa datang dan membunuh mereka semua. Tapi mungkin Jax sudah membunuhnya, Kang Mas, kata si istri.
Kita nggak tahu pasti, Nyai. Aku harus pergi untuk memastikan keselamatan kita semua. Maka pergilah Cole ke markas yang ditunjukkan oleh Jax tadi. Di Outworld, seorang wanita dengan 12 pedang panjangnya yang bernama Milena melapor pada Shang kalau salah satu buruan mereka tuh lolos. Kirim pasukan lebih banyak ke bumi, perintah Shang. Tapi gimana sama Lord Raiden? Jika dia tahu kita melanggar peraturan yang ditetapkan oleh para dewa? Dah, serahkan aja urusan para dewa padaku, potong Shang. Kita kan selalu curang selama ini, makanya menang terus. Kirim si manusia reptil, si Jot. Sampailah Cole di alamat markas, tapi sepi, nggak ada siapa-siapa. Cole pun keluar dari mobil dan pelangak-pelangok terus loncatin pagar. Tiba-tiba ada perempuan menghajarnya lalu nanya, "Ngapain lu di sini?" "Gua nyari Sonya Blade." "Jax yang nyuruh," jawab Cole. "Mana tandanya?" tanya perempuan yang bernama Sonya Blade itu. Cole pun lagi-lagi hampir nunjukin. Melihat tanda naga itu, Sonya pun mengajak Cole masuk. "Jax dah lama nggak kontak. Di mana dia ya?" "Dia lagi bertarung di belakang," jawab Cole. Lalu Sonya masuk lebih dalam lagi, mirip bunker. Ternyata Jax dan Sonya adalah anggota militer dan mereka pernah ditugaskan memburu seseorang di Brazil. Ternyata buruannya itu mempunyai kekuatan super yang memporak-porandakan pasukan mereka dalam sekejap saja. Buruannya itu punya tanda naga, kayak punyanya Cole itu. Ketika Jax akhirnya berhasil melumpuhkan buruan itu, tanda naganya pindah ke tubuh Jax. Sonya meneliti tanda naga itu dan menemukan kalau itu adalah tanda dari para petarung bumi dalam sebuah turnamen besar melawan spesies dari dunia lain. Kayak undangan lah pertarungan yang disebut Mortal Kombat. "Ah, ngarang lu, Neng," kata Cole. "Yelah, ini beneran. Itu sebabnya gue sama Jax mencoba mencari para juara bumi yang tersisa karena kebanyakan dari mereka dah tewas mengenaskan," jawab Sonya. Ketika melihat suatu gambar di dinding, Cole teringat sama aki-aki yang perasaannya dilihatnya di toilet arena bertarung beberapa waktu yang lalu. Tiba-tiba ada yang nyeloteh, minta pipis. Ternyata ada seorang pria bernama Kano yang jadi sandera di tempat itu. "Dia pedagang senjata, pembunuh bayaran, pokoknya orang jahat lah," kata Sonya. Kano menggorok salah seorang juara bumi, maka tanda naganya pindah ke Kano. "Terus, tanda nagamu mana?" tanya Cole berharap Sonya menunjukkan bagian tubuhnya yang bertanda naga itu. "Tapi Zong, gua nggak punya tanda apa-apa," kata Sonya. Tiba-tiba lampu mati, terus ada lendir hitam di dinding, dan barang-barang pada berjatuhan dengan sendirinya. Tiba-tiba Cole terlempar dan Kano dicekik, tapi nggak kelihatan apa-apa. Sonya pun menembak ke arah Kano dan terlihat pantulan makhluk buas aneh sedang mencekik Kano yang masih terikat rantai. Sonya pun melemparkan belatinya ke arah makhluk itu yang akhirnya menjauhi Kano dan kembali tidak terlihat. Sonya dan Cole mencari makhluk itu dengan sangat waspada. Makhluk itu muncul di belakang mereka sambil mencabut belati yang tertusuk di tubuhnya dengan mulutnya, lalu belati itu meleleh begitu saja terkena air liurnya. Ya, makhluk itu bernama Saizot yang dikirim oleh Shang dari Outworld. Saizot mengendap-endap lalu kembali menyerang mereka dari belakang. Kano berhasil melepaskan diri dengan menetesi rantai yang mengikatnya itu dengan air liur Saizot yang menetes-netes. Mereka pun berhasil mendeteksi Saizot dengan menancapkan kembang api ke tubuhnya Saizot. Akhirnya mereka bisa menumbangkan Saizot dan Kano pun mencabut jantungnya si Saizot ini. Kano bilang, "Kalian mau ke kuil Raiden kan?" "Tahu dari mana lu?" tanya Sonya. "Ya, pas nganterin senjata ke beberapa tempat, para penduduk lokal suka nggak bisa berhenti gosip," katanya. "Apa itu kuil Raiden?" tanya Cole. "Menurut legenda, para juara bumi berlatih di sana untuk Mortal Kombat," jawab si Sonya. "Dan Kano bisa menunjukkan kuil legendaris itu kalau dibayar." Sonya pun setuju membayar $3 juta pada Kano. Lalu pergilah mereka bertiga ke kuil Raiden dengan menggunakan pesawat punya temannya Kano. Di pesawat, Cole mimpi aki-aki itu lagi. Mereka pun terjun payung dari pesawat itu di suatu tempat antah berantah, lalu melanjutkan dengan berjalan kaki. Kano sempat memancing-mancing Sonya dan akhirnya Sonya pun menghajar Kano dengan mudahnya. "Ayo, ambil tanda naganya," kata Kano. Gak minat gua," kata Sonya sambil melepaskan Kano dan lanjut berjalan lagi. Setelah lama berjalan, ada seseorang yang menjemput mereka. Seorang pria yang bisa mengeluarkan api dari tangannya bernama Liu Kang. Kano malah nanya-nanya Liu Kang gimana caranya bisa bikin tangan jadi korek. "Apakah tiap orang dengan tanda naga bisa punya kekuatan super?" lanjut Kano. "Banyak yang harus dipelajari," jawab Liu Kang. Tibalah mereka berempat di kuil Raiden. "Selama ribuan tahun, kuil ini menjadi tempat suci untuk pemujaan," kata Liu. "Kita tidak punya banyak waktu," lanjut Liu. "Kita harus segera berlatih buat turnamen itu. Kalian harus berlatih lebih cepat dan lebih keras. Karena kalau kalian tidak dapat mengeluarkan tenaga dalam super kalian gak akan bisa ngalahin musuh bebuyutan kita, para petarung dari Outworld, dunia yang paling kejam dan bengis," kata Liu. Di tempat itu Sonya menemukan Jax yang sedang mendapatkan perawatan dari luka-lukanya itu dari para tabib ya. Ternyata Jax diselamatkan oleh Liu dan dibawa ke kuil itu. Lalu mereka menghadap Raiden. "Hah, ini yang mesti kulatih, orang-orang lemah ini," hade, kata Raiden. Tiba-tiba datanglah Sub-Zero ke kuil itu dan langsung dihadang oleh Liu dengan tangan koreknya.
seru juga nih. Tangan kulkas lawan tangan korek. Siapa yang bakalan menang ya? Tapi tidak disangka Liu terjepit oleh Sub-Zero. Datanglah Kung Lao dengan topi gasingnya menghajar Sub-Zero. Shang datang dengan Mileena. Mereka bertiga ngoceh-ngoceh. Saatnya sudah tiba untuk mengakhiri ini semua. Diam lo, kata Raiden. Lalu mereka pun ngoceh-ngoceh bentar dan Raiden mengusir Shang dan pasukannya. Ini juaramu, tanya Shang. Bunuh mereka. Lantas Raiden membuat dinding petir yang tidak dapat ditembus oleh Shang yang lantas meninggalkan kuil itu. Mereka pun dilatih dengan keras oleh Liu Kang, Kung Lao, dan Raiden. Kecuali Sonya yang gak punya tanda naga. Dia pun menunggui Jax yang akhirnya sadar dan memiliki tangan cyborg mungil kecil tanpa tenaga. Cole latih tanding sama Kung Lao. Lalu Liu Kang dengan Kano. Saat makan malam, Kano dihina-hina dan direndahkan oleh Liu Kang dan Kung Lao sampai dia marah banget. Akhirnya muncul laser dari matanya. Keluarlah tenaga dalam super yang disebut Arcana itu dari Kano. Cole masih saja belum bisa mengeluarkan Arcananya meski sudah diajar habis-habisan oleh Kano. Lalu Raiden menceritakan sejarahnya Hanzo pada Cole. Raiden cerita kalau saat tewas Hanzo masuk ke Netherrealm, neraka yang paling jauh, dan merencanakan balas dendam. Raiden cerita kalau dia menyelamatkan satu-satunya turunan Hanzo saat itu. Dialah leluhurnya Cole, dan tanda naga itu diberikan turun-temurun pada Cole. Ya, Cole adalah keturunannya Hanzo, tapi Cole begitu lemah dan disuruh pulang sama Raiden. Sesampainya di rumah, Cole pun disambut istrinya. Sementara itu di Outworld, Shang mengumpulkan pasukannya. Ada Nitara, wanita kelelawar, lalu Kabal yang berbaju robot, Jenderal Reiko yang membawa palu gada. Shang bilang kalau mereka harus menyerang bumi sekarang. Masing-masing diberi tugas untuk melawan para juara bumi yang lemah itu. Kabal melawan Kano karena Kano lah yang membuat Kabal menggunakan paru-paru besi. Malah Kabal mengiming-imingi Kano sama bayaran yang mahal kalau mau berpindah kubu. Kano merusak dinding pelindung kuil Raiden dengan mata lasernya sehingga pasukan Shang bisa masuk. Di rumahnya, Cole mendengar sesuatu dari gudang. Dia pun mengecek dan keluarlah makhluk besar dengan 4 tangan bernama Goro. Cole berusaha untuk melawan Goro. Di kuil, pertempuran pun terjadi. Reiko palu gadanya lawan Jax dengan tangan cyborg mungilnya. Sementara Kabal melawan Liu Kang yang serangan apinya dengan mudah dihindari oleh Kabal yang punya kecepatan super. Jax pun dijadikan bulan-bulanan oleh Reiko. Cole pun jadi bulan-bulanan Goro. Semua juara bumi jadi bulan-bulanan lawannya. Sonya tidak ketinggalan, dia melawan Mileena. Keduanya bertarung dengan masing-masing memegang 2 bilah belati. Tapi Sonya berhasil dipojokkan oleh Mileena. Tapi tak terduga, Mileena ditembak oleh laser Kano tapi berhasil kabur dan menghilang jadi asap. Lalu Kano menimbun Sonya dengan batu-batuan besar. Kung Lao melawan Shang. Shang memanggil Nitara untuk melawan Kung Lao. Nitara yang mencoba menyergap Kung Lao berhasil dibelah 2 oleh topi gasingnya Kung Lao. Sementara Cole sudah dicekik oleh Goro. Ketika istrinya Cole menancapkan kampak ke tubuhnya Goro, Goro marah tentu saja dan mengejar keluarganya Cole yang kabur ke mobil. Lalu Goro menghancurkan mobil itu. Melihat keluarganya terancam, Arcananya Cole keluar. Ternyata baju zirah yang memiliki kekuatan super kuat yang dapat menyerap kekuatan lawannya. Pertarungan pun dengan mudahnya dimenangkan oleh Cole yang baju zirahnya bertambah kuat dengan serangan-serangan yang dilancarkan oleh Goro. Goro diajar habis-habisan hingga tubuhnya hancur dan tewas bersimbah darah. Jax yang melihat Sonya tertimpa bebatuan mencoba mengangkat bebatuan itu dengan tangan cyborg mungilnya. Lantas tangan cyborg mungilnya itu berubah menjadi tangan cyborg dengan kekuatan super dan berhasil mengeluarkan Sonya dari bebatuan. Raiden membuka portal agar Cole bisa kembali ke kuil. Lalu Shang mencekik Kung Lao dan menyerap jiwanya. Raiden lalu membawa juara-juara bumi yang tersisa ke ruang hampa di mana Shang tidak dapat mengikuti mereka. Di tempat itulah Raiden menyemangati setiap orang. Raiden memberikan belatinya Hanzo pada Cole. Mereka lantas menyusun strategi untuk melawan Shang dan pasukannya. Karena Raiden bisa mengirim setiap orang ke mana saja, mereka akan membawa musuhnya itu ke suatu tempat lalu dilawan satu-satu. Jax minta lawan Reiko, Sonya minta lawan Mileena, tapi dia harus membunuh Kano dulu agar mendapatkan Arcana. Jadi Cole yang melawan Mileena dan Liu Kang yang melawan Kabal. Sementara Sub-Zero dilawan bersama-sama nanti belakangan. Liu Kang dengan kekuatan pikirannya berhasil membuat Kabal repot, sementara Mileena tidak dapat menembus baju zirahnya Cole. Palu gada Reiko pun bukan tandingan tangan cyborgnya Jax. Palu gadanya dipatahkan dan direbut oleh Jax. Lalu kepalanya Reiko dihancurkan oleh tangan-tangan cyborgnya Jax kayak nepok nyamuk aja.
Sonya lawan Kano di tempat gelap dan berhasil mematahkan serangan mata lasernya Kano dengan melempar matanya dengan sesuatu sampai rusak. Lalu Kano pun tewas di tangan Sonya dan tanda naganya berhasil pindah ke Sonya. Kecepatan kabal bukan lagi masalah bagi Liu Kang, dan Liu Kang pun berhasil melancarkan tendangan terbang beruntunnya pada kabal sehingga tercebur ke pasir hisap lalu dibakar oleh naga api yang keluar dari tangannya Liu Kang. Saat melawan Mileena dan sudah terdesak, Sonya datang dan menghancurkan tubuh Mileena dengan gelang laser dari tangannya. Saat siap-siap mau pergi dari rumah, keluarganya Cole didatangi oleh Sub-Zero. Lalu Sub-Zero mendatangi Cole dan membawa gelang Emily lalu dihancurkannya. Sub-Zero pun kabur memancing Cole ke dunianya yang beku. Mereka pun bertarung. Baju jerahnya Cole bukan tandingan tangan kulkasnya Sub-Zero. Saat terdesak, Cole melihat keluarganya tergantung membeku di dinding. Dia pun lantas mengeluarkan belati Hanzo lalu menusukkannya pada Sub-Zero, tapi berhasil direbut oleh Sub-Zero. Lalu muncullah Hanzo dan mereka pun bertarung, saling menyerang dengan senjata andalan mereka masing-masing. Hanzo berhasil menusukkan belatinya pada Sub-Zero dan merebut samurainya Sub-Zero. Sub-Zero membuat pedang dari es batu untuk melawan Hanzo dan berhasil menjatuhkan Hanzo. Hanzo tidak menyerah dan balik menyerang Sub-Zero dengan belati terbangnya. Sub-Zero terdesak. Cole datang membantu. Mereka pun mengeroyok Sub-Zero dan berhasil membuatnya terlempar. Sub-Zero berhasil membekukan Hanzo sehingga nggak bisa kemana-mana. Tapi Cole berhasil menjatuhkan Sub-Zero lagi. Hanzo mengeluarkan api neraka dari tangannya dan membebaskan dirinya beserta keluarganya dari es batu Sub-Zero. Lalu mereka kembali mengeroyok Sub-Zero. Akhirnya belatinya Hanzo dapat menembus lehernya Sub-Zero sampai kepayahan meski masih bisa berdiri. Lalu Hanzo melelehkan Sub-Zero dengan api neraka dari mulutnya hingga Sub-Zero tewas kegosongan. Hanzo pun kembali ke neraka. Raiden dan juara-juara bumi lainnya pun datang ke situ dan terkesan karena Sub-Zero sudah tewas. Tiba-tiba datanglah Shang dan kembali ngoceh-ngoceh lalu mengambil jiwa para petarungnya yang sudah kalah itu. Raiden pun mengusirnya dengan petir-petir dari tangannya. Pesan moral dari kisah ini adalah berusaha untuk memberikan yang terbaik sehingga kemampuanmu yang sebenarnya bisa terlihat. Ada pesan moral lain? Komen ya coy. What happens next?